semua orang banyak salah dan kurang. Tapi sebagai pejabat negara dia oke kok. Ya lo berharap nggak dia join ke PSI gitu loh? Siapa? 2 orang yang sekarang nggak ada partainya ini. Padahal orang hebat ini kan Jokowi dengan Gibran gitu kan tanpa partai. Mudah-mudahan lah, gue berharap sih mau sama PSI. Ini mode PSI gue suka ini. Lu nggak bisa, lu harus ya lihat dulu lah orangnya. Magang itu kan posisinya di mana sih partai yang bisa terima anak magang mahasiswa? Terus lu bisa aktif, lu bisa datang ke ruangan ketua umum, terus lu bisa foto sama ketua umum. Apa lu bisa lakukan itu di partai lain? Kalau sekarang berarti arahnya lebih ke orang-orang operator gitu ya, organisatoris yang diajak ke Kemarin Kaisang terakhir gitu. itu organisatoris. Bukan yang orang terkenal seperti dulu kan banyaknya orang tiba-tiba lah orang yang nggak orang terkenal masuk PSI, orang masuk PSI terus tumbuh gitu. Memang Samara dulu siapa sih kalau nggak di PSI? Gue harap PSI oposisi supaya kita bisa melihat kembali PSI yang sebenarnya gitu. Nggak bisa juga ya sikap politik tuh, karena kayaknya bagus deh oposisi biar rame. Terus nggak, sikap politik kan nggak sesederhana harus rame terus. Kan PDI banyak yang bilang begitu. PDI ini jadi pemerintah nih lembek banget, udah jadi posisi aja lah biar lebih galak. Yo, welcome back di Retorika Show. Sekarang gue lagi jadi host nih. Gue mau ngobrol sama kawan gue ini, Belmondo. Sekarang Bel, lu jadi narsum ya? Iya, karena kan lu yang minta, lu yang maksa, lu keinginan lu semua ini. Gini, gue mengundang lu sebagai narsum, sebagai orang PSI. Karena kita pengen ngobrolin PSI nih. Oke. Karena kemarin gue sempat datang ke acaranya komisi.co. Kita ngomongin partai anak muda. Iya, oke. Teringat gue kembali kepada PSI itu kan. Sekarang lu sebenarnya PSI itu masih partai anak muda gak sih? Masih dong. Apa gimana arah ke depannya gitu maksudnya lu? Pertama, PSI masih partai anak muda. Pembuktiannya dari mana? Ya Kaisang aja ketua umumnya muda, masa lu bilang partainya nggak muda, ketua umumnya aja muda. Sebatas kecuali itu? Enggak, itu representatif, itu simbol, itu juga pembuktian kalau PSI punya punya ruang lah untuk anak-anak muda masuk dalam partai itu. Mas Kaisang salah satu contohnya, gua salah satu contohnya. Lu sebagai apa? Gue sebagai kader saat ini. Ya, tapi lu punya power lah di situ ya. Power kader lah. Ini gue undang kan karena lu kredibel, gue tahu. Iya, karena gue PSI sebelumnya, gue PSI. Tapi sekarang emang udah gak ada gebrakan apa-apa dari PSI ini, kayak adem ayam sekarang nih gitu. Gak kayak dulu gitu loh. Memang dulu gimana yang lu bandingin tuh gimana? Oh dulu kan zamannya setelah pilkada DKI kan setiap minggu tuh ada headline PSI. Minimal setiap bulan lah. Sampai William tuh yang acara Lem Aibon dan lain-lain tuh. Sekarang nggak, mana PSI? Di Ridwan Kamil kemarin nggak kelihatan lah. Animonya PSI tuh gebrakannya nggak ada gitu kan, itu yang gua lihat. Oke, gue akan jawab coba satu-satu ya. Gue nggak tahu nih, lu membandinginnya lini waktu yang mana PSI-nya? Apakah lini waktu saat posisi PSI adalah oposisi bagi Anies Baswedan? Ya itu headline tiap hari, karena yang dikritik adalah gubernurnya, karena itu tugas oposisi begitu kan? Dan hari ini kan PSI nggak oposisi tuh sama pemerintah, karena gubernurnya baru terpilih, Mas Pram. Kenapa nggak omongin Pram saat kemarin kampanye? Oh, ini Pram dulu. Karena posisi partai politik PSI berada di Ridwan Kamil, dan itu masih masa-masa pilkada. Kenapa? Ini yang gue harus sampaikan. Pertama, posisi PSI itu dari awal tegas. Kalau misalnya dia bergerak sebagai oposisi, maka dia akan jadi oposisi. Kalau dia bergerak sebagai koalisi, maka dia akan bergerak sebagai koalisi. Itu tuh. Kan perubahan PSI pertama kali dilihat itu ketika mengusung Pak Prabowo. Itu kan dihujat habis-habisan tuh. Karena orang tahu kan PSI ini kan pro-nya Pak Jokowi sebelum itu. Bukan Pak Prabowo. Di situ kan berubah polanya sebenarnya. Ini kan PSI jadinya koalisi bersama orang yang dulunya oposisi sama dia. Agak-agak tenang lah narasinya. Karena memang ya kita koalisi mau gimana, kita dukung. Tapi kan kemudian kita tetap mengkritik, menjadi bagian dari Pak Prabowo terus mengkritik Pak Ganjar, mengkritik Mas Anies. Kurang, itu yang gue lihat loh. Kenapa? Ya oke dukung Prabowo, yes. Kenapa nggak hajar Anies, hajar Ganjar, hajar Pram? Sebagaimana PSI pada zamannya gitu. Pada saat kampanye ya maksud gue ya. Gak tau, gue gak tau. Gue gak tahu kenapa. Lebih adem gitu loh. Jauh banget perubahannya. Lebih visi misinya lebih oke ya. Kayak lebih pada umumnya aja, lebih biasa aja gitu kan. Dulunya kan unik, keren gitu. Semua orang dihajar sama dia. Ya, lu merasa itu gak sih? Gue sebenarnya gak merasa sebenarnya. Gue merasakan gue merasakan keresahan lu yang lu bilang tenang jadi itu. Jadi lembek gitu maksudnya. Cuman gitu kan di politik gini juga gak selamanya yang teriak paling kuat adalah benar. Gak selama juga yang paling tenang adalah orang yang paling salah. Kan gak bisa lu lihat kayak kalau PSI masuk headline terus teriak-teriaknya ini itu orang kebenaran deh. Kan gak bisa gitu.
Dan lu nggak bisa juga ngukur orang kayaknya PSI jadi berubah tenang terus dia jadinya salah, kan nggak juga gitu. Kan PSI sekarang juga punya sikap politik. Maksud gua partai ini udah menambah kader. Partai ini juga udah nambah calon-calon kepala daerah. Legislatifnya juga udah nambah. Yes. Kemudian PSI juga melihat persoalan-persoalan yang menurut gua bisa diselesaikan langsung tuh. Sekarang tuh kadernya PSI itu lebih banyak, ya udah gua turun langsung deh. Kalau dulu kan banyak banget teriak headline gitu kan. Sekarang tuh turun langsung. Tapi apa nggak jelek buat PSI kalau dia hilang dari media? Kan Nggak, masih tetap di media, Gam. Dia masih tetap di akhir-akhir media. ini ada, akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini, ya preskonnya pilkada-pilkada yang menang lah. PSI menjelaskan bahwa banyak kepala daerah yang diusung oleh PSI itu banyak yang menang gitu. Banyak, selain Jakarta. Ada beberapa kepala daerah PSI yang menang, misalnya di NTT, misalnya ada yang menang. Itu kader. Kader, ada yang di Malang sebagai wakil wali kota menang juga. Kan lebih apa ya, headline-nya tuh kayak PSI menang loh di sini. Iya gitu. itu nggak kedengeran buat gue orang Jakarta kayak nggak. Karena di Jakarta PSI-nya nggak menang. Satu, yang kedua, lu sangat Jakarta sentris. Yes. Bukan nasional sentris. Dulu kan PSI Jakarta sentris. Ini kan partai Jakarta sebenarnya kan. Iya. Nah, partai politik kan gak hanya untuk Jakarta, partai politik untuk nasional. Jadi bukan hanya Jakarta yang diurusin, daerah-daerah lain juga diurusin. Dan PSI Jakarta sikapnya tegas kok. Pertama dukung Pak Ridwan Kamil. Kedua ketika Pram menang apresiasi Pram. Tapi Udah sesederhana itu. aktif nggak di Ridho? Maksudnya vokal nggak sih? Kayaknya cuman Syahrir Tanzil yang gue lihat akhirnya. Ya itu perwakilan dari PSI muncul juga. di mana-mana gitu. Itu perwakilan dari PSI juga. Itu sebagai bukti bahwa PSI juga vokal. Jadi jangan misalnya nih si Syahrir Tanzil vokal di Ridho terus lu lihat PSI-nya nggak vokal, nggak gitu dong. Itu aja udah perwakilan dari yang vokal. Coba sebutin gua partai-partai lain yang misalnya nggak sevokal Syahrir Tanzil. Atau jangan-jangan Syahrir Tanzil doang yang vokal. PKS cukup banyak gue lihat. Cukup banyak. Karena ya wagubnya PKS. Iya. Golkar misalnya yang lu dengar deh. Oh iya, ya nggak kelihatan. Ah ya, partai-partai lain gitu. Gini, PSI itu kan gue suka PSI. Iya. Harapan gue kan PSI tidak seperti partai lain gitu loh. Iya. Itu kenapa gue berharap Mungkin lu cocok masuk PSI untuk buat vokal. bisa. Nah. Gue sih tidak anti dengan PSI, gue suka-suka aja. Cuman kenapa jadi sekarang kayak Golkar kan begitu, ini begitu kan PSI ini berbeda harusnya gitu loh. Itu yang gue rasakan aja. Dulu saat zamannya Anies kan nggak cuma William loh, Grace, Nat dan semuanya juga bersuara kan. Ya mengkritik Mas Anies. Iya, itu keren loh. Meskipun banyak yang benci, gue juga kadang kesel juga nih orang berlebihan juga ya. Tapi kan Iya, keren kan itu. anehnya dulu tuh waktu kita mengkritik Mas Anies bilangnya kita jahat-jahatin dia. Santai aja bro, kita kritik ini kritik yang membangun kok. Maksud gua semakin dikritik oleh PSI, Pak Aniesnya juga semakin tumbuh. Demokrasi kan begitu cara kerjanya. Sekarang Pram ini oposisi bukan PSI? Gua belum melihat sikap secara tegas. Gua harap iya loh. Cuman berterima kasih atas kemenangan dan udah mengikuti pilkada secara baik sih udah diucapin. Tapi gua harap PSI oposisi supaya kita bisa melihat kembali PSI yang sebenarnya gitu. Enggak bisa juga ya sikap politik tuh karena kayaknya bagus deh oposisi biar rame terus enggak sikap politik kan enggak sesederhana harus rame terus. Kan PDI banyak yang bilang begitu. PDI ini jadi pemerintah nih lembek banget udah jadi posisi aja lah biar lebih galak lah begitu kan ada yang suka ngomong kayak gitu kan. Ini PSI juga DNA-nya DNA oposisi harusnya kali ya. Apa kehilangan Samara tuh berpengaruh banget? Enggak biasa aja. Kader itu semua orang bisa jadi kader yang hebat, semua orang bisa jadi kader yang tumbuh. Kehilangan satu orang itu juga nggak ada persoalan. Kalau dia ingin keluar ya silahkan aja. Kalau ingin masuk ya silahkan aja. Maksud gue itu bukan sesuatu yang luar biasa orang masuk dan keluar itu. Ya udah berarti dia nggak cocok aja idealismenya dengan PSI. Atau dia punya agenda lain kan gitu aja. Gimana scouting PSI sekarang? Dulu kan scouting itu gue akui gila ya. Ada gebrakan orang-orang yang terkenal untuk join. Sekarang gimana nih? Masih scoutingnya masih. Iya, gue bisa jawab. Pertama Mas Kaisang itu sebenarnya kan banyak ngajakin ketua-ketua atau mantan ketua-ketua organisasi pemuda tuh. Misalnya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Iya. Misalnya dari banyak lah PMII, misalnya dari NU banyak. Maksud gue banyak tokoh-tokoh yang diberikan kesempatan yang asalnya dari daerah-daerah misalnya. Itu banyak kalau lu perhatiin. Banyak tapi memang frekuensinya itu nggak sebesar dulu karena posisinya oposisi. Sekarang itu dinaikin juga. Banyak statement-statement publik misalnya. Tapi statementnya itu sekarang tuh yang masih apa ya? Karena isunya baru selesai pilkada kali ya. Jadi pilkada itu isunya. Nggak ada isu oposisi belum. Dan pemerintahan kan kita juga koalisi. Yang gue kagum sama PSI kan tanpa pilkada pun PSI tetap jadi pusat perhatian gitu loh. Karena ya ngapain pun dia muncul komentarnya. Dan itu kan lu bilang kelebihan PSI. Dan scouting talentnya juga tiba-tiba si A, tiba-tiba si B masuk ke PSI.
Kalau sekarang berarti arahnya lebih ke orang-orang operator gitu ya, organisatoris yang diajak ke Kemarin Kaisang gitu. terakhir itu organisatoris. Bukan yang orang terkenal seperti dulu kan banyaknya orang tiba-tiba lah orang yang Nggak orang terkenal masuk PSI, orang masuk PSI terus tumbuh gitu. Memang Samara dulu siapa sih kalau nggak di PSI? Helmi Yahya. Gue bilang maksud Oh gue iya, gitu, itu Helmi Yahya. senior kita tuh, senior Ya, kita. itu kan orang terkenal. Iya, tapi gue tanya dulu sama lu, Samara, Mas Rian Ernest. Ya gue tahu dia karena PSI. Ya maksud gue tumbuhnya di sana. Iya, tumbuh di situ. Dan semua orang bisa tumbuh di dalam PSI. Dan yang diajarkan PSI itu adalah bukan karena lu terkenal, lu masuk PSI jadi terkenal. Enggak, PSI buka kesempatan sama orang yang punya ideologi. Terus kita tumbuh bersama dan bawa ideologi PSI. Gagasannya ini, idenya ini, kan gitu sebenarnya konsepnya. Dulu ada magangnya. Ada magangnya, orang masuk sekarang PSI. Masih jalan? Masih ada magangnya. Masih ada tuh? Masih ada magangnya. Kemarin tuh terakhir batch berapa gitu, masih ada. Karena menurut sumber gua, dari informan gua, dia bilang magangnya ini udah nggak seperti dulu gitu. Kayak gimana seperti dulu? Informan lu siapa sih? ada informan gua lah pokoknya lah. Ini siapa kan, sih informan gamal ini kita kan ada lah, kita punya intel juga lah. Magangnya itu udah nggak intensif dulu gitu. Itu bener apa enggak? Kalau lu enggak, gue bisa jawab enggak. Tapi lu juga ikutan ngeliat itu. Apanya magang? Magang itu. Ikut lihat. DPW PSI Jakarta sering ngadain magang kok, masih ada kok mahasiswa magang yang memang pada akhirnya jadi terikat sama DPW PSI kan, karena ada kesempatan di sana. Terus di DPP juga melakukan itu. Udahlah, partai mana sih yang buka magang yang siapapun orang bisa diterima, nggak tiba-tiba jadi partai. Ya kita jadiin dia posisinya A, B, C, kan nggak gitu bos berpartai. Lu harus latih. Lu ibaratnya apa ya? Ini mode PSI gue suka ini. Lu nggak bisa, lu harus ya lihat dulu lah orangnya. Magang itu kan posisinya di mana sih partai yang bisa terima anak magang mahasiswa? Terus lu bisa aktif, lu bisa datang ke ruangan ketua umum, terus lu bisa foto sama ketua umum. Apa lu bisa lakukan itu di partai lain? Yes, itu dulu PSI. Sekarang masih. Sekarang masih ada program magang itu. Enggak, kita real aja. Memang ada yang lakukan itu kan, nggak ada sampai hari ini. Tapi ada upaya shifting perubahan dari Jakarta sentris menuju Indonesia sentris. Ini yang kenapa Kaisang nggak muncul di RK itu yes. Enggak juga lah. Kaisang nggak muncul di Ridho kemarin. Yes kan? Gua nggak ngikutin. Dia nggak muncul. Tapi gua mau bilang bahwa PSI bukan Jakarta sentris. PSI Indonesia sentris. Oh, dulunya kan terkesannya itu. Terkesannya kan ini. Ya namanya juga partai baru, DPP-nya di Jakarta. Dan DPRD-nya bagus, 8 kursi bagus itu. Ya, karena kita waktu itu kayak nggak yakin, nggak percaya, tapi masyarakat Jakarta dukung itu 8 kursi. Yes. Bagus hasil. Dan sekarang dapat 8 lagi. Nggak turun gitu. Tapi gue liat Kaisang di Sulawesi, bawa pesan Pak Jokowi gitu kan. Ketua umum sebelumnya juga lakukan itu. Dan sekarang kan attentionnya ke Mas Kaisang ya, kita nggak bisa pungkiri Mas Kaisang anaknya Pak Jokowi, memang attention lagi di sana. Bapaknya mantan presiden kok. Dan masih aktif gitu. Dan masih aktif lah gitu ya. Berpolitik gitu. Ya oke lah itu. Tapi Gam, yang mau bilang adalah statement lu nih banyak juga kok yang bilang ke gue kayak kenapa ya PSI itu sekarang tuh nggak headline lagi ya? Kenapa dia nggak teriak-teriak lagi? Parameternya bukan karena lu teriak berarti lu benar, nggak kayak gitulah. Tapi itu kan bagus buat elektabilitas. Memang elektabilitas itu memang datang karena lu teriak-teriak doang? Enggak lah. Di Jakarta 8 kursi loh. Iya, tapi lu nggak bisa lihat partai politik hanya di Jakarta. Di daerah itu lu juga harus bibit masyarakatnya. Lu harus tanamkan program, lu harus tanamkan ideologi. Kan nggak bisa satu agenda, kan nggak bisa lu kayak headline, tiba-tiba lu lulus parliamentary threshold, kan nggak bisa begitu. Gua rasa di Indonesia kan memang tidak substansial terus. Memang gimmick-gimmick itu perlu dan PSI itu sangat jago untuk nge-capture perhatian masyarakat. Iya. Tapi di Jakarta aja. Kekurangannya kan gitu kan. Dan fokusnya adalah kenapa gue bilang nggak Jakarta sentris tapi Indonesia sentris. Sedang dicoba nih ya. Sedang dicoba. Kader-kader terbaik itu diambil dari beberapa daerah. Terus dibibit lah gitu ya. Lu dengan masyarakat sini gimana lu cara ngolahnya gimana? Maksudnya apa program lu nih biar berkepanjangan? Apakah lu bantu masyarakat ini supaya terdidik? Apa lu bantu bibit tanaman atau apapun lah kegiatan sehingga dari Sabang sampai Merauke itu ada suaranya. Kan suara PSI sebelumnya terbesar di kota-kota doang. Sekarang naik di kabupaten. Kabupaten naik kok. Mulai ada ya. Mulai ada kan naik tuh dari 1,9 ke 2, sekian. Dan itu banyaknya di kabupaten gitu. Numbuh, kotanya numbuh, kabupatennya juga tumbuh. Itu yang maksud gua, PSI itu mulai bukan kota sentris tapi Indonesia sentris. Kan kalau lu bicara membangun partai politik bukan hanya untuk cari suara. Isu yang lu bawa dulu itu kan isunya isu perkotaan, soalnya gitu loh. Isunya kan isu apa sih? Isu toleransi. BPJS gratis itu bukan isu perkotaan, Gam? Enggak, dulu nih 2000 yang zaman-zaman dulu lagi. Oh iya.
Itu kan Oh, gue belum masuk tuh, gue belum masuk. belum masuk, Belum tapi masuk. Masih kuliah gue. masih kuliah. Tapi ya BPJS gratis gimana? Nah, itu kan kota sentris kan? Oke, bisa nggak sekarang karena menang nih PSI nih dalam arti Prabowo kan dukungan PSI. Ya. Ya, tapi kan lu harus ya realistis aja lah. Hmm. PSI nggak di parlemen, Gam. Iya, iya. Ide itu kan lahir dari undang-undang dulu atau usulan pemerintah. Ya kan? Kalau pokoknya cara buat undang-undang tuh kalau nggak dari usulan DPR, usulan pemerintah. Di PSI, di DPR nggak ada. Di pemerintah sedikit. Nggak sesuai pula isunya kan. Berwamen kehutanan, terus wamennya juga nggak sesuai lah. Lu juga harus ngukur kekuatan politik satu kelompok atau satu partai. Menteri punya satu. Ya, tapi lu harus catat, kalau PSI di parlemen, BPJS gratis, RUU Perampasan Aset nggak pernah berubah. PSI nggak pernah buat statement kayak udahlah kita kayaknya nggak menang, kita nggak mau memperjuangkan RUU Perampasan Aset, atau kita nggak mau memperjuangkan BPJS. Kan nggak pernah. Berarti 2029. Pasti akan diperjuangkan. Akan sama isunya. Isu itu kalau udah sekali disebutkan sama PSI, pasti konsisten. Ini partai konsisten kok. Lu hitung aja mana ada partai PSI koruptor. Sampai hari ini nggak ada koruptor. Karena belum ada di DPR. Kan kemarin bilangnya ya karena kadernya baru dikit legislatif. Nah ini legislatif nambah. Kita lihat ini 5 tahun ke depan. Kita lihat nih. Kalau memang nggak ada koruptor lagi masa kalian raguin? Sekarang keburukan PSI itu seolah-olah itu terjadi karena Mas Kaisang kena Pak Jokowi. Lah apa salahnya? Orang nih orang baik kok. Maksud gue orang baik nih. Jadi Maksud gue dia turun ke daerah. Dia jadi politisi yang kayak ketua umum partai lain loh, Gam. Maksud gue dia datang ke satu kepala daerah memberikan dukungan. Dia lihat visi dia berikan dukungan. Terus seolah-olah dia salah. Kok salah? Memang salahnya di mana? Ya, salahnya kan kok dia mengikuti gaya-gaya lama gitu loh. Apa gaya lama? Saya mendukung kan mana ide-ide gila Kaisang seperti Kaisang sebelum jadi politisi gitu loh, yang aneh-aneh, yang absurd-absurd tapi menarik anomali gitu loh. Ya kan masih ada ide-idenya kan. Maksud gue ide-idenya itu kan dia mencari kader, dia mencari organisatoris. Maksud gue kan itu kan dilakukan. Maksud gue nggak kelihatan ini nih. Ini orang ini kan melakukan pekerjaannya, track recordnya lurus aja nih gitu. Tapi kenapa stigma masyarakat jelek? Stigma masyarakat jelek. Jangan-jangan ada partai yang kerjaannya ngejelekin PSI aja. Ya pasti ada. Ya kan karena dia takut tuh lumbung suaranya diambil. Itu aja jawabannya. Maksudnya PDIP. Gue nggak jawab. Menurut gue gak jawab. Iya kan? Iya. Udahlah, ini gue udah sering dengar kok. Kenapa PSI suaranya rendah. Udahlah, ini apa ya gue bilangnya. Ada semacam framing lah gue bilang. Ini partai lagi berada pada jalan yang tepat. Mas Kaisang juga melakukan pekerjaannya sebagai ketua umum dengan cara yang tepat. Ada gak perubahan budaya setelah Kaisang nih masuk nih? Pasti kan ini orang bukan orang partai nih. Ini orang newbie nih berpolitik gitu. Mas Kaisang itu gak juga bisa gue bilang newbie ya. Ya dia dari bapaknya udah bertahun-tahun udah nonton lah, udah lihat. Perubahan budaya terjadi nggak di PSI? Tadinya lebih akrab mungkin sekarang apa gimana? Oh enggak, makin lebih akrab. Makin lebih akrab. Karena Mas Kaisang ini muda ya, gue gak ngerti juga. Mungkin karena umurnya muda banget ya. Itu meeting di DPP itu kalau bisa seminggu setiap hari tuh meeting tuh. Ngobrol apa itu? Karena kan perbaikan struktur satu. Partai politik itu kan PR-nya banyak. Perbaikan struktur satu. Gamal, ngurus partai politik tuh gak semudah yang lu gak bayangkan gitu loh. Gue gak bayangkan mudah. Jadi kalau misalnya ada satu DPW misalnya Aceh gitu. Di DPW Aceh tuh punya beberapa kabupaten, punya pengurus DPD. DPW harus punya kantor, harus jumlah anggota, punya anggaran, begitu juga DPD-nya. Iya. Mencari orang tuh kan gak mudah. Negosiasi lu mau gak jadi bagian dari PSI. Kalau misalnya meyakinkan orang yang gak percaya sama PSI menjadi percaya itu kan bukan hal yang sederhana. Lu bayangin. Berapa banyak DPD di Indonesia nih 536. Yang kerjaan kita adalah untuk mengkader mereka supaya ideologinya sama dengan PSI. Ya. Mengkader mereka supaya kita bilang lu dapat kesempatan di sini. Orang biasa kayak lu, kalau lu mau belajar dan tumbuh bersama, lu bisa jadi seorang politisi lo kalau lu punya ide yang bagus. Kan kerjaan partai itu begitu. Lu sendiri ada ambil bagian nggak? Gua ngasih saran dan pendapat gua. Oh. Tapi kalau gue kalau dipanggil sama DPP siap. Dewan pertimbangan nih ceritanya. Enggak ada. Gue secara nggak resmi gitu lah. Enggak, gue kader biasa. Kayak misalnya Belmondo ngapain ini? Gue ngajak Gamal jadi PSI. Iya. Tapi kan lu kenal sama Kaisang, maksudnya nggak kader-kader biasa. Gue kenal sama Kaisang, mungkin Mas Kaisang nggak kenal sama gue. Kenal lah pastilah. Ada foto kan lu bareng-barengan ada tuh. Ada kemarin pas nyalek. Nah iya kan ada dari informan gue juga. Orang tahu lu kredibel lah di PSI. Enggak. Oke lanjut pertanyaan selanjutnya apa yang Intel gue banyak belain. Intel gue banyak. Intel lu banyak ya. Ini sekarang gimana? Udah nggak ada pilkada, partai ada kegiatan nggak gitu? Kan nggak ada pilkada, libur 5 tahun ke depan, ada kegiatan nggak di partai sih sebenarnya? Perbaiki struktur tadi. Itu jadi kerjaannya apa kalau nggak ada apa-apa nih? Kan kemarin
mungkin sempat mau ganti warna jadi pink tuh udah belum sih? Belum diresmiin, tapi udah mulai kampanye udah mulai muncul. Ya itu tuh mungkin lumayan lah ya bisa merubah warna lah biar nggak saingan sama PDI sama merah gitu kan. Iya. Gam, orang di partai itu kan nggak semuanya berpartai. Yang kerja kan biasa manajemen partai doang. Iya, Politisinya tahu. kan punya kerjaan di luar kan. Yes, tahu. Kalau nggak punya kerjaan dia ngapain jadi aktivis kan aneh juga. Makan dari Ya mana? aktivis full time aja. Teriak-teriak aja gitu. Kalau orang juga punya kerjaan lain, punya bisnis atau iya. apapun. Iya. Maksud gua partainya tetap jalan secara organisasi untuk nyari kader. Dia nambah inilah ya koneksi partai politiknya. Tapi orang-orangnya tentu yang berpolitik juga punya kerjaan sendiri kan. Iya. Gaya apa yang menurut lo pribadi sebagai Belmondo sebagai kader nih perlu diimplementasikan oleh PSI ke depan nih menuju 2029 itu ya? Oh, nanti gua menceramahi partai kan? Loh, kan kata lu memberi saran Oh ya, ini kan nggak feodal kan, kita kan egaliter kan? Egaliter, gue nggak feodal. Kita kan PSI egaliter kan? Kalau dari gue sih sederhana aja ya. Fokus aja sih nyari kader. Tanpa gembar-gembor, nggak ada berita di media gitu? Tetap buat berita di media, tetap buat press release. Kalaupun ada isu tetap ditanggapi. Cuman gue belajar dari Golkar. Gue tuh pernah satu waktu, gue ngecek websitenya Golkar. Gue cek ketua DPP-nya sampai bawah. Wah banyak banget pengurusnya. Setelah itu yang gue cek adalah mereka itu udah buat bapilu. Setelah pemilu selesai atau pilkada selesai, mereka itu adalah nyusun struktur DPP, terus nyusun bapilu, badan pemenangan pemilu. Yes. Terus mereka nyusun badan saksi nasional. Oke. Jadi mereka itu udah mempersiapkan itu. Berarti saksinya nggak mandiri, nggak masing-masing calon, bareng-bareng dari partai gitu. Partai itu punya organnya sendiri. Oke. Kalau lu perhatiin, gua berpikir PSI juga harus lakukan itu. Gak ada sekarang. Belum ada. Bapilu juga ketua Bapilu nggak ada. Kan udah selesai pemilunya. Iya waktu itu nggak ada. Waktu itu ada, yang ada. 2024 ini untuk 2024 ada. Tapi untuk 2029 kan belum ada. Iya. Nah Golkar itu kemarin pas gua lihat di 2024, mereka tuh udah jauh bangunnya itu di 2000. Dari lama. 2020 entah 2021 tuh udah buat. Oke. Nah PSI juga harus lakukan itu. Dulu nggak melakukan itu. Jadi Bapilu itu udah dibuat setelah selesai, Badan Saksi Nasional udah dibuat selesai, jangan dibuat last minute. Ya harusnya ke depannya orang-orang seperti lu lah. Lu kan mau bilang mau jadi operator ke depan nih. Kan itu mantap mirip tuh. Don Dasko gue ya. Jadi operator kan. Gini loh, ada operator yang kerjaannya kalau di Pram gue lihat ya. Ada satu orang yang kerjaannya itu ngontek-ngontekin influencer. Oh memang. Nggak kelihatan, tapi dia tuh jago dealing supaya influencer itu mau masuk ke Pram. Dengan budget setipis-tipisnya kan, begitu kan operator namanya. Kan orang kayak lu tuh PSI butuh influencer juga tuh. Butuh operator ya. Butuh operator kan. Iya. Itu ide yang menarik tuh. Iya. Minimal jadi ketua DPP Jakarta lah. Kita kan harapan begitu Belmondo nih menjadi pejabat. Enggak. Ada yang lebih pantas. Gua nggak pantas gua. Masih jauh gua, masih belajar gua. Umur gua masih muda gua. Iya masih muda kan bukan. Oh ya, gimana tanggapan lu nih terakhir ya? Tanggapan lu melihat partai-partai lain itu mulai banyak struktur pengurusnya itu anak-anak muda. PKB yes, ada si Gilbran, ada Najmi dan lain-lain. Manik Perindo itu sebagai struktur petinggi partai. Ini kan PSI sebagai partai anak muda malah belum regenerasi loh. Syaril Tanzil nggak semuda itu. Dan yang lain tuh Raja Juli kan nggak anak muda itu. Jadi gimana nih kelihatannya PSI malah jadi partai orang tua sekarang nih, nanti, dibanding yang lain gitu. Nanti kan ada, kalau setahu gua tuh akan ada struktur baru di PSI. Ada pengumumannya. Nanti lu akan dengar kok nama-nama muda yang lain. Siapa yang potensial anak muda yang paling yang wonderkid lah? Oh tuh Mas Kaisang masih muda banget tuh kan? Selain Kaisang. Selain Kaisang. Sebagai pengurus lah, Kaisang kan ketua umum. Oh gua nggak tahu daftar yang baru, gua nggak tahu daftar yang baru. Siapa yang wonderkid menurut lu wonderkidnya PSI ini? Gua nggak tahu, gua belum tahu. Kalau lu masuk mungkin lu wonderkid. Ya masa jadi pengurus kan nggak lucu lah. Masa orang masuk jadi pengurus kan nggak lucu. Kenapa nggak lucu ya? Oke-oke aja kan? Oh iya ketua umum lu juga begitu ya? Iya oke-oke aja. 2 hari langsung jadi ketua umum ya benar. Boleh juga sih yes. Dan untuk partai-partai lain kalau memang ada struktur anak muda, gua pesannya sih sederhana. Jangan dijadiin objek, kalau bisa jadi subjek aktif kan. Kita nggak tahu deh gimana dia. Jangan sampai nanti diumumin nggak ngapa-ngapain kan ngaco doang. Perindo, PKB. Diumumin nggak ada wewenang dan tugas ini kan ngapain kan? Iya. Itu sama kayak wakil presiden kali ya. Jangan, wakil presiden kita oke kok, ada tugas banyak. Gimana Gibran sama Pak Jokowi? Kan tanpa partai sekarang nih. Oh itu nggak tugas gua tuh menanggapin. Maksudnya harapan lu ngejoin
ke Kaesang nih, join Kaesang gitu? Pertama, Mm-mm. kalau Mas Gibran ya gue tau lah kinerjanya selama di Solo ya. Ini orang bagus kok, better Ya lah. bantuan PSN dari Jokowi lah ya, banyak itu. Pokok gue bilang bagus karena gue paling ingat kalau Mas Gibran tuh yang ngerusak spanduk gereja mau ditutup itu loh. Wah gue respect banget tuh. Wah gila itu orang berani banget. Dia jago, cara mainnya depan kamera jago deh emang tuh, iya. Iya selain depan kamera memang udah gitu Gam orangnya Gam. Oke. Ya. Lu kan nanya nih gue jawab. Oke. Kalau Pak Jokowi ini ya beliau ini bukan jadi presiden lagi. Legend lah ini sih. Legend lah. Tapi apa ya gue bilang ya. Pak Jokowi ini orang yang datang dari bawah ya. Jadi itu pasti isunya tuh pasti isu-isu yang untuk masyarakat ya kayak bagi bansos terus ngasih kartu. Itu kan visinya itu kan bagi kartu KIP gitu-gitulah. Dan menurut gua better lah sesuai orangnya lah. Kan kalau kata Machiavelli itu politisi itu sesuai sama karakter orangnya. Kulit aja Pak Prabowo karena senang keluar negeri aja dia ngomong. Oh gitu ya. Iya, sebuah kebanggaan kan berdiri samping Putin. Iya. Kan memang tergantung orangnya. Terus apakah salah ya? Semua orang banyak salah dan kurang. Tapi sebagai pejabat negara dia oke kok. Ya lo berharap gak dia join ke PSI gitu loh? Siapa? 2 orang yang sekarang gak ada partainya ini. Padahal orang hebat ini kan Jokowi dengan Gibran gitu kan tanpa partai. Mudah-mudahan lah gue berharap sih mau sama PSI ya. Iya kenapa enggak ya? Kan Ya, anaknya sendiri yang jadi ketua umum toh. Ya gue berharap. Itu kan overpower banget loh. Ada wapres, ada mantan presiden. Gue berharapnya kalau mau gabung sama PSI gak ada soal ya. Tapi berarti kan apa Kaesangnya turun kali ya? Digantikan dengan Gibran. Gue gak tahu kalau itu. Tapi harapan lo berharap bahwa mereka akan join dengan PSI. Iya gue berharap. Siapa sih yang gak mau Pak Jokowi dengan Mas Gibran cuman PDI kali gue rasa. Iya. Cuman PDI ya. Gak gue suka menangkap sesuatu secara positif. Apa sih salahnya Pak Jokowi sampai sebegitunya gitu loh. Tapi ya udahlah. Itu sih dari gue. Ada pertanyaan lagi gak? Oke terakhir paling salahnya Pak Jokowi itu adalah mendukung Ridwan Kamil itu. Kalau buat gua. Ya karena lu dukung Pram. Karena gue ketak-ketir itu kemarin tuh. Kalau dari gua mendukung satu paslon atau paslon lainnya itu bukan sebuah kesalahan. Kesalahan itu adalah ketika lu nggak ikut serta untuk memilih paslon itu ketika hari pemilihan, kemudian ketika lu nggak milih lu nyalain orang. Itu yang salah. Tapi kalau satu orang mendukung paslon lain, memang cara kerja demokrasi itu memang begitu gitu. Jadi ya udah nggak ada persoalan. Ya kalau gua kan berharapnya sebagian dukung Pram kan ketakutan. Gue kan ketakutan nih. Wah ini kan serem nih, orang ini kan legend ini. Lu kan presiden udah negarawan, lu kan mantan presiden gue juga. Jangan ikut-ikutan lah. Masa perspektif lu karena Pak Jokowi mendukung terus paslon itu menang kan gak gitu. Suara kan gak di Pak Jokowi. Itu kan pujian. Pak Jokowi kan di TPS juga cuma 1 suaranya. Dia gak milih di Jakarta. Iya. Tapi kan pujian dari gue bahwa orang ini memang legend. Dan semua orang takut saat dia mendukung Ridwan Kamil kan ini suaranya takut gitu. Iya. Kalau dari gue Pak Jokowi mendukung Pak Ridwan Kamil mungkin karena punya visi yang sama aja. Kemudian apakah karena dukungan itu dia pasti menang kan belum tentu. Jadi kalau ada yang nuduh, Ridwan Kamil udah dukung Pak Jokowi nih, ini pasti pakai alat negara nih supaya menang. Loh Pak Ridwan Kamil kalah nggak pakai alat negara? Kok ngalian nuduh sih gimana cerita? Ketakutan kita gitu. Iya kan. Kemarin tuh banyak yang nuduh. Di Jawa Tengah kan berhasil Jawa Tengah. Ya tapi bukan karena Pak Jokowi, itu karena rakyat Jawa Tengah milih dia. Ya iya. Oke. Kan gitu kan logikanya kan? Gue suka sekali Belmondo mode PSI ini. Apa emang kader yang setia ini mah. Bahkan gue di PSI. Gue tau lah. Aduh. Mantap ya. Mantap. Ya gue juga nggak anti PSI sama sekali. Gue berpartai hanya kemungkinan 2 antara PDI atau PSI aja lah. Ini aneh juga ya. 2 partai yang saling. Tapi kata lu kemarin nggak mau PDI karena apa? Kayaknya nggak cocok lah ya. Gitu, kadang terlalu kasar. Kalau lihat orang PDI itu omongannya kayak terlalu keras aja buat gua gitu. Kan gue pernah mampir ke kantor partai, keras-keras amat ya orang PDI ya. Kayaknya gue lebih halus daripada itu gitu. Kalau ngeliat PSI, gue suka PSI. Cuman gue masih menunggu PSI ini masih tetap sama nggak seperti PSI yang keren dulu gitu loh. Kalau gue nih ya, kalau gue tuh milih partai ya sederhana aja. Pertama gue lihat track record partainya. Gue objektif aja gue. Ada kasus korupsi nggak? Ini orang pada bener nggak kerjanya? Ini orang pada apa ya gue bilang tulus nggak kerjanya? Dari mana kalau tulus kita bisa lihatnya? Maksud gue tuh ya nggak ada koruptornya lah gitu. Kan gue tau lah teman-teman gue di PS itu benar-benar kerja tapi ini kayak orang kerja tapi dihujat gitu loh Gam. Lu ngerti nggak? Iya. Terus kalau punya dukungan kayak dukungan tuh salah gitu kan? Apa Iya. sih orang cuman mendukung kenapa harus salah gitu? Pokoknya gue memilih partai karena objektif. Apa ya partainya lah. Itu di IG lu posting PSI ada yang hujat tuh gue lihat. Oh iya nggak apa-apa, bagian dari demokrasi. Itulah hebatnya PSI kan, magnetnya besar gitu loh. Di akun IG kecil gue ini ada aja yang hujat gitu. Di akun IG Belmondo ada yang hujat tuh. Ada yang hujat. Nah itu kan
mana ada di tempat lain kayak begitu. Nggak ngerti, gue nggak tahu cara orang melihat sebuah partai politik Iya. ya. Cuman versi gue adalah gue lihat track recordnya. Semoga Kaisang tetap bisa membawa PSI seperti zamannya Gua yakin. Gresnat kemarin gitu Gue ya. yakin bisa. Setiap ada ketua umum baru pasti ada terobosan baru. Sampai nanti 2045 ketua itu adalah Belmondo Scorpio gitu kan. Oh jangan Kita jauh akan Kam, jangan kayak gitu Kam, nggak Apa? boleh Kam. Kan 20 tahun ke depan, Eh, masih panjang perjalanan ini kita Gue kan. nggak terlalu ambisi lah gitu. Ya, jadi menteri bisa lah itu doh. Eh, Kita harap kita berkawan, kita berharap Ini kenapa ngumang-ngumang Kam kali jadi ini? pejabat. Dia kan lagi menjilat ini. Oke, Oke. thank you kalau begitu. Terima kasih Ya. teman-teman.